Ini adalah video write-up untuk final Olimpiade CTF ITTS 2023. Untuk soal pertama, kita diberikan website submit feedback, di mana kita bisa menginput email kita dan juga feedback yang ingin kita masukkan. Yang menarik adalah terdapat kolom status yang dapat berubah menjadi read. Hal ini berarti terdapat admin atau bot yang membaca feedback kita. Ini adalah setup klasik untuk soal-soal XSS, sehingga kita bisa mencoba untuk memasukkan payload XSS ke dalam feedback kita. Tetapi bisa dilihat di sini kita tidak terkena XSS sama sekali. Tapi apabila kita mencobanya di bagian email, jangan lupa untuk mengganti tipenya sehingga tidak terkena validasi frontend. Kita akan mendapatkan email not valid. Jadi berarti email kita juga perlu divalidasi. Setelah menonton webinar vulnerability analysis yang diadakan, ternyata di RFC 3696 disebutkan bahwa kita bisa menggunakan double quote untuk mensuran suatu string. Jadi kita bisa memasukkan payload XSS kita ke dalam double quote dan itu akan masih terhitung sebagai email yang valid. Pada webinarnya, di sini dicontohkan menggunakan XSS Hunter, tetapi sekarang XSS Hunter sudah deprecated dan sekarang sudah di-hosting oleh Travel Security. Di sini saya sudah membuat akun dan sekarang kita bisa menggunakan payload yang sudah ada dan kita akan masukkan ke email kita. Di sini saya memodifikasi payloadnya sesuai dengan yang ada di webinar. Jadi kita menghapus double quote yang berlebihan dan juga spasinya. Di sini terlihat bahwa payload kita tidak tampil seperti pada feedback, yang artinya bahwa payload kita berhasil ke-render. Apabila kita cek di XSS Hunter, kita akan melihat terdapat dua payload fire. Yang pertama adalah dari self XSS kita sendiri, sementara yang kedua adalah dari adminnya, di endpoint detail feedback.php. Sayangnya ketika kita akses, nanti kita akan mendapatkan akses denied. Bila diperhatikan, screenshot yang diambil oleh XSS Hunter sekarang tampaknya seperti di blur. Ini adalah fitur baru dari XSS Hunter yang memblur screenshot karena privacy concerns. Masalahnya, kita juga tidak bisa mencuri cookie karena cookie-nya di-set ke HTTP only. Apabila dilihat dari self XSS kita, payload-nya ada. Sementara di admin cookie-nya tidak ada. Jadi di sini saya memutuskan untuk mengambil isi page dari admin secara manual. Di sini saya menggunakan request bin untuk men-setup suatu endpoint. Dan ini adalah payload yang akan saya gunakan. Di sini kita akan menunggu sampai semua konten HTML-nya ke-load. Kemudian nanti kita akan meng-fetch ke endpoint kita, lalu ditambahkan dengan isi dari body-nya, isi HTML dari body-nya. Untuk mencegah konflik pada URL, saya memutuskan untuk mengencoding semua isi HTML-nya ke base64 dengan fungsi b2. Agar email kita tidak terlalu panjang, saya memutuskan untuk memasukkan payload kita ke dalam suatu file, lalu menghosting file tersebut di hostingan saya sendiri. Di sini saya sudah hosting di file write.js di hostingan saya sendiri di Hanasi Hosting. Dan sekarang tinggal kita jalankan. Berikut adalah payload yang saya gunakan. Payload yang digunakan masih sama, jadi hanya script source, lalu source-nya diganti jadi file JS kita sendiri aja. Tetapi di sini saya menambahkan random parameter untuk mencegah caching yang dilakukan oleh browsernya si admin. Sekarang payloadnya sudah terkirim, dan sekarang apabila dilihat, kita akan mendapatkan dua request. Yang pertama adalah dari self XSS kita sendiri, sementara yang kedua adalah dari admin. Ketika kita decode, kita bisa melihat bahwa di page admin terdapat flag URL di flag.xss.php. Masalahnya kita tidak dapat mengaksesnya karena kita lagi-lagi terkena access denied. Jadi kita bisa mengganti payload kita untuk meng-fetch flag URL terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru akan di-fetch ke endpoint kita. Berikut adalah payload yang saya gunakan. Jadi kita meng-fetch dari flag URL-nya terlebih dahulu, lalu responnya akan kita pakai untuk meng-fetch di endpoint kita. Tinggal kita masukkan ulang payloadnya, dan di sini kita akan mendapatkan beberapa request lagi. Request pertama adalah dari self XSS kita, sehingga nanti ketika di decode akan menjadi access denied. Tetapi request kedua berasal dari admin, dan ketika di decode akan menjadi flagnya. Didapatkan flagnya blind remote XSS injection. Untuk soal kedua, terdapat SVG Image Render Tool yang ditulis made with love using MacBook Pro. Biasa hal-hal yang berhubungan dengan Apple mengindikasikan adanya keberadaan di App Store. Dan benar saja ketika kita mengakses di App Store, kita bisa mendapatkan file di App Store milik websitenya itu sendiri. Di sini saya menggunakan di App Store parser untuk parsing di App Store-nya. Dan bila didapat file flag rahasia bernama thisisyourflag.txt.
Tetapi ketika kita mencoba untuk mengakses file tersebut, ternyata forbidden atau kita tidak punya permission. Di render toolnya sendiri, apabila kita masukkan data SVG biasa, nanti hasilnya akan terrender. Tetapi tidak terrender sebagai gambar, nanti akan terrender tetap sebagai SVG biasa saja. Tetapi yang menarik adalah terdapat komen XML di line pertama dari output yang dihasilkan. Hal ini bisa mengindikasikan adanya celah extraksi injection atau XML external entity. Untuk mengetesnya, saya mencoba untuk menggunakan payload dari payload loadings. Dan bisa dilihat kita berhasil membuat entity example dan sekarang last name sudah terganti. Sekarang kita bisa menggunakan payload untuk retrieve file. Tetapi ternyata payload kita terdeteksi oleh WAF dengan rule-nya pattern found. Setelah mencoba cukup lama, ternyata pattern yang terdeteksi adalah adanya pattern entity, sesuatu, dan sistem. Bila kita menghapus sistemnya, nanti kita akan mendapatkan rule yang baru lagi. Di sini terlihat rule-nya adalah change directory. Ini karena kita mencoba mengakses file dari directory lain seperti etc password. Jadi saya memutuskan untuk mengganti file tersebut menjadi file flag-nya karena berada di directory yang sama sehingga kita tidak perlu ganti directory lagi. Tetapi kita masih terkena rule protokol. Rule protokol ini cukup ketat karena dia memblokir cukup banyak protokol seperti file, HTTP, data, tetapi ada satu protokol yang tidak dia blokir, yaitu PHP. Bila dilihat, payload kita berhasil berjalan tanpa terkena WAF sama sekali. Sekarang, kita harus mencari cara untuk membypass pattern entity system tadi. Apabila dibaca-baca di payload all the things, ternyata kita bisa menggunakan keyword public untuk mengganti keyword dari sistem. Jadi, kita bisa menambahkan keyword public dan juga random text untuk mengganti keyword system. Untuk percobaan, di sini saya akan mencoba menggunakan PHP input untuk membaca raw data dari request body. Apabila dijalankan, ternyata payload kita sudah berhasil tereksekusi tanpa terkena WAF sama sekali. Sekarang kita harus membaca file flag.txt-nya. Di PHP, hal itu dapat dilakukan menggunakan wrapper filter. Sayangnya menggunakan wrapper filter membutuhkan garis miring sehingga nanti akan terkena WAF change directory lagi. Seperti yang dilihat, payload kita terkena WAF lagi. Tetapi apabila diperhatikan dalam payload kita, garis miring yang berada pada protokol itu tidak terdeteksi sebagai change directory sama sekali. Sehingga saya berpikir bahwa WAF-nya hanya akan menyala apabila ada satu slash, tetapi tidak akan menyala apabila ada dua slash. Jadi kita bisa menambahkan satu slash lagi di bagian filter untuk mencoba membypass WAF-nya. Dan ternyata asumsi saya benar, bahwa WAF-nya hanya mendeteksi satu slash saja dan tidak mendeteksi kalau ada double slash. Sehingga kita mendapatkan flag-nya, SVG Sanitation for Better Security. Untuk soal ketiga, kita diberikan website sederhana ini. Di sini tidak ada apa-apa, dan saya tidak berhasil menemukan apa-apa. Jadi kita akan mencoba untuk brute force file atau directory tersembunyi. Di sini saya menggunakan GoBuster dengan wordlist bawaan Kali Linux. Apabila dilihat di sini, kita berhasil mendapatkan folder tersembunyi yaitu backup. Ketika diakses, kita bisa mendapatkan sebuah file namanya web.log. Web.log ini berisi dari beberapa GET request dengan banyak file yang sudah hilang. Ketika diakses, kebanyakan file udah tidak ada, seperti sales.css, kontak, script.js. Semuanya ketika diakses akan mendapatkan error kode 404. Tetapi ada dua GET request yang cukup menarik, yaitu yang pertama ada di admin PHP dan juga conf settings.php. Apabila diakses, ternyata admin PHP adalah file yang valid, tetapi kita terkena akses denied. Hal yang sama juga berlaku ketika kita mencoba mengakses conf-settings.php. Apabila diperhatikan, semua yang membuat GET request ini IP-nya bertambah 1. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kecuali saat mengakses admin dan conf-settings.php menggunakan dua IP yang sama, yaitu 192.168.1.51. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa IP ini adalah IP dari adminnya. Dengan begitu, saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara untuk menipu servernya untuk berpikir bahwa saya memiliki IP admin tersebut. Setelah cukup lama googling, saya menemukan header x-forwarded4 yang dapat mengidentifikasi originating IP address of a client. Jadi kita bisa mengset header ini dengan value sebagai IP admin, dan server tersebut akan mengidentifikasi kita sebagai admin itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan curl agar mudah menambahkan header. Dan seperti yang dilihat, kita tidak mendapatkan akses denied lagi, tetapi welcome message selamat datang admin, tetapi flagnya bukan di sini. Mari kita coba akses conf-settings.php. Di sini kita tidak mendapatkan akses denied lagi, tapi kita terdapat tulisan method not allowed.
Di sini saya mencoba menggunakan beberapa metode terkenal seperti get dan post, tapi masih menunjukkan metode not allowed. Jadi saya menggoogling jenis-jenis request method dan ternyata ada beberapa yang lain seperti put, patch, dan delete. Jadi saya mencoba satu persatu metodenya. Dan ternyata metode yang dicari adalah patch dan kita akan mendapatkan flagnya congrats you own this challenge. Salah satu cara yang lebih gampang adalah karena soal sebelumnya memiliki host yang sama dengan soal yang sekarang ini, maka kita bisa memanfaatkan file read yang kita dapatkan di soal sebelumnya untuk membaca conf-settings.php. Dan ketika kita decode, kita akan bisa mendapatkan flagnya. Untuk soal keempat, kita diberikan 3 image di sini. Ada 9.image, 91.image, dan 92.image. Untuk memudahkan analisa, kita akan copy ke lokal dulu menggunakan SCP. Oke, sekarang kita memiliki ketiga image. Dan sekarang kita akan menganalisanya dengan tools autopsy. Awalnya saya mencoba untuk menggunakan FTK Imager. Tetapi entah kenapa saya tidak bisa membuka file 91 dan 92, jadi saya menggunakan tools autopsy untuk ini. Sekarang kita tinggal bikin case baru aja, lalu kita bisa tambahkan ketiga data source tadi. Baik, sekarang kita udah menambahkan ketiga source-nya, dan sekarang kita udah bisa menganalisanya satu persatu. Mulai dari 9.image, kita bisa melihat ada beberapa file di dalamnya. Pertama ada file docx yang berisi beberapa nama kucang, kurang jelas juga artinya apa. Lalu yang kedua ada screenshot game balap sepeda yang sudah dihapus. Terus yang ketiga ada screenshot balap sepeda yang lain tapi tidak dihapus. Lalu ada sebuah screenshot gambar cangkul yang sama dengan soal waktu week 1 atau week 2 yang lalu. Kemudian ada file system.txt yang berisi spesifikasi dari sebuah laptop, mungkin laptopnya pelaku atau laptop korban. Lalu ada sebuah file MP4 yang terhapus. Bila dilihat ini hanya rekaman browser Mozilla yang lagi membuka tab Gmail, tetapi isi page-nya putih semua. Tetapi video ini sudah terhapus dari disknya. Untung masih bisa kita recover. Kemudian terdapat satu PDF yang berisi sebuah rute ke sebuah SD. Ini juga kurang paham sih maksudnya apa. Di 9.image kita tidak bisa mendapatkan banyak bukti yang cukup jelas mengenai kejahatan yang dilakukan. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisa image yang lainnya. Di 91.image, pertama terdapat sebuah data mengenai mahasiswa aktif. Lalu terdapat satu file teks dengan nama mengharap kehadiran seluruh rekan R yang isinya kosong, tetapi terdapat alternate data stream di hidden.txt yang isinya itts.ac.id. Lalu ada file Excel yang isinya daftar, semacam daftar mahasiswa juga. Tetapi yang paling menarik adalah terdapat folder forensic repair me yang terhapus dan di dalamnya ada file repairme.png yang terhapus. Sayangnya file yang dihapus ini tidak seperti file yang lainnya, tidak bisa di-recover, isinya null byte semua. Pada 92.image juga kita mendapatkan file yang persis sama, dengan juga repairme yang tetap tidak bisa terrecover. Perbedaan 91 dan 92 itu hanya berada di timeline-nya, di mana file 92 menambahkan beberapa timeline yang lebih banyak lagi, di mana 92.image menambahkan timeline data yang lebih banyak lagi terhadap file repairme.png. Tetapi kalau dilihat di sini sama sekali tidak ada yang bisa digunakan untuk merecover file repairme.png tadi. Jadi untuk merangkum ada beberapa file yang dihapus. Yang pertama ada semacam recording dari browser Mozilla yang membuka tab Gmail. Lalu ada semacam PDF dari suatu rute. Lalu ada screenshot game balap sepeda yang dihapus. Kemudian banyak daftar-daftar mahasiswa. Terdapat screenshot gambar cangkul juga. Dan juga sebuah
file yang isinya kosong, tetapi terdapat alternate data stream yang isinya website ITTS. Sayangnya saya tidak bisa merecover file repairme.png ini, yang saya rasa dapat menjadi petunjuk utama dari semua clue-clue yang diberikan, tetapi kira-kira itu hasil pencarian yang saya dapat dari image file. Untuk soal terakhir, terdapat web server di IP private, sehingga kita hanya bisa mengaksesnya lewat SSH yang diberikan. Ketika kita curl, kita bisa melihat kalau ini hanyalah web server biasa dengan isi it works. Tetapi yang menarik adalah server yang digunakan adalah Apache versi 2450, di mana kita tahu bahwa Apache versi ini memiliki CVE path traversal yang dapat berujung pada RCE. Di sini saya menggunakan POC dari Qualys. Ini sangat sederhana, ini hanya menggunakan double encoding untuk path traversal, lalu memanggil binsh, lalu di post request-nya tinggal kita masukkan apa yang ingin kita eksekusi. Jadi tinggal kita ikuti saja sesuai dengan yang di POC-nya, dan kita tambahkan data echo, lalu apa yang kita mau eksekusi. Bila dilihat kita sudah mendapatkan RCE, tetapi user kita adalah Daemon. Di sini karena permission user kita cukup terbatas, saya coba untuk melakukan privilege escalation, tetapi sayangnya gagal. Salah satunya saya mencoba untuk mencari SUID binary di sini, dan saya melihat ada binary yang menarik di Apache 2 yaitu SUExec, tetapi sayangnya saya tidak bisa menggunakannya untuk melakukan privilege escalation. Berikut ini log dari percobaan saya menggunakan SUExec. Di sini terdapat user mismatch, jadi user kita memang sangat terbatas sebagai Daemon. Jadi user kita harusnya www data, tetapi karena user kita Daemon, jadi kita tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi kita bisa meninggalkan jejak seadanya saja. Yang paling mudah adalah ditempe. Di sini sudah banyak yang tinggalin jejak juga. Ini saya ninggalin jejak waktu 19 April kemarin. Caranya sangat sederhana, kita tinggal touch aja. Tempe slash nama file kita, lalu nanti ketika kita coba untuk lihat lagi nanti sudah akan ada di situ. Tentunya ini filenya bisa diisi juga. Di sini kita bisa menulis ke filenya juga dengan menggunakan command echo saja. Lalu kalau dilihat kita bisa meng-cat-nya, dan kita sudah meninggalkan jejak. Kira-kira segitu saja write up untuk final Olimpiade CTF kali ini. Sekian dan terima kasih.